Sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, Gotong royong dalam satu irama. wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sudah pada sarapan? Sudah. Hari ini siapa yang tidak masuk sekolah? Pasti semua. Ya, ada di sekolah juga. Ada di sini ya. Semoga kalian semangat selalu dan bisa selalu untuk masuk sekolah, untuk selalu belajar. Ya. Awal masuk sekolah kita mulai saja hari ini dengan membuat pelajarannya. Kemarin kalian libur selama berapa minggu? 2 minggu. Andre mah 1 tahun. Ya, libur tahun 2022 masuk tahun 2023. Selama 2 minggu kalian di rumah dan liburan. Ya, Bapak ya. Sekarang kita akan membuat dulu keyakinan kelas. Mungkin kalian baru mendengar ya apa itu keyakinan kelas? Iya. Jadi keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan ya. Tapi kalian kalau mendengar misalkan peraturan, apa yang ada di pikiran kalian? Ayo, tuh, takut katanya mendengar kata peraturan. Terus apa lagi? Heboh. Hah? Heboh. Apa? Heboh. Heboh. Terus apa lagi? Hah? Lain. Panik. Ya, kalau kalian mendengar kata peraturan ada yang heboh, ada yang panik, ada yang takut, ya. Nah, supaya tidak terjadi hal seperti itu, dengan mendengar kata peraturan saja membuat kalian merasa takut, merasa panik, bisa berubah menjadi budaya positif dengan membuat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu apa impian kalian di dalam kelas ini? Apa yang kalian inginkan supaya kelas ini bisa bisa penting ya, bisa menyenangkan, bisa juga membuat kalian semangat untuk belajar ya. Mungkin mempunyai impian kelas itu mau seperti apa. Ibu ingin mempunyai
menjaga lingkungan, juga aman, tentram, 5S, menerapkan 5S, disiplin, bersih, tentram. Iya, ya, sudah terangkum semuanya. Sekarang kita kelompokkan. Satu, hasil dari impian-impian kalian kita buat budaya positif dalam keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Terus tadi apa lagi? Ada apa? Lingkungan bersih, sehat, dan rapi. Terus apa lagi? Iya, budayakan 5S. Apa itu 5S? Terus apa lagi? Budayakan, ya, TTM, bukan teman tapi mesra, ya. Tapi apa? Tolong, terima kasih, maaf. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Dalam mengerjakan tugas, bisa saja pekerjaan rumah atau piket. Ya, terus apa lagi? Kelas yang menyenangkan. Ada lagi impiannya? Udah ya, semua terangkum di sini ya. Sekolah yang menyenangkan, aman, tentram, dan bahagia katanya ya. Ada. Jadi inilah kesepakatan keyakinan kelas 6 SDN Sukarame 5. Satu apa?
datang tepat waktu. 2. Lingkungan bersih, sehat, dan rapi. 3. Budayakan 5S. 4. Budayakan TTM. 5. Tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. 6. Kelas yang menyenangkan. Ya. Cukup? Segitu? Ada lagi? Sudah ya? Ya, sudah ya. Terima kasih anak-anak. Nanti kita buat posternya, kita tempel di kelas supaya kalian ingat impian kalian itu seperti apa ya. Jadi kalian bisa mematuhi ya. Kalian bisa menerapkan budaya positif ini dalam kehidupan sehari-hari kita selama belajar di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Mas Karame dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN Mas Karame. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah memberikan izin dan mensupport saya untuk menyampaikan diseminasi budaya positif yang insya Allah akan diterapkan di SDN Mas Karame. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru SDN Mas Karame yang telah memberikan support dan menyempatkan hadir di sini. Di sini saya bukan sebagai pemateri atau narasumber, tapi saya mencoba berbagi pengalaman tentang budaya positif. Saya mengharapkan dapat berkolaborasi dengan baik, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, yaitu SDN 5 Sukarame. Apa saja yang akan dibahas di kesempatan ini, yaitu tentang budaya positif. Mungkin Bapak dan Ibu Guru atau Bapak Kepala Sekolah sudah tahu apa itu budaya positif. Sebenarnya budaya positif sudah diterapkan di sekolah kita, yaitu di SDN 5 Sukarame, yang mungkin kita tidak tahu saja sebenarnya itu termasuk ke dalam budaya positif. Selamat datang guru hebat. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita, yaitu di SDN Sukarame. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan merupakan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang didapatkan anak melalui suatu lingkungan, yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam membentuk dan menciptakan manusia yang beradab serta berkarakter. Maka dari itu, budaya positif harus ditumbuhkan secara berkesinambungan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus merancang strategi penerapan budaya positif untuk menuntun tumbuh dan kembangnya laku juga kodrat anak ya. Jadi di sekolah kita harus membuat diri kita menjadi nyaman dengan kata-kata peraturan atau aturan-aturan yang sifatnya memaksa. Jadi kita tidak boleh menanamkan aturan-aturan atau peraturan yang sifatnya memaksa, sehingga anak dengan mendengar kata peraturan saja menjadi takut ya. Jadi kita harus memperbaiki bagaimana untuk menjadi lebih baik, sehingga tidak memojokkan ataupun menghukum mereka ya. Tujuan adanya diseminasi budaya positif ini yang pertama yaitu menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid untuk bersikap disiplin. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal dalam pembelajaran.
yang mampu menumbuhkan karakter murid. Pembentukan karakter membutuhkan proses yang lama ya dan panjang serta butuh konsistensi dari orang-orang sekitar. Pendidikan karakter pun dinilai paling efektif efektif bila dilakukan saat anak bersekolah selama 6 tahun. Misalkan di sekolah kita ya, jadi mulai dari kelas 1 kita harus menumbuhkan budaya positif ya. Tadi menurut Ki Hajar Dewantara pun lingkungan sekolah sebagai salah satu lembaga yang punya kepentingan dalam pembentukan karakter anak, perlu membangun budaya positif. Jadi di sekolah itu tempat bersemainya benih-benih yang akan kita tanamkan untuk menjadi kebiasaan di dalam menumbuhkan kebiasaan budaya positif yang sehingga nanti nilai-nilai karakternya diharapkan akan terbentuk pada diri anak. Selanjutnya apa saja yang termasuk unsur-unsur konsep utama dalam modul budaya positif? Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua kemudian disiplin positif, terus motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, serta segitiga restitusi. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak dan Ibu guru semuanya sudah tahu apa saja yang termasuk profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin yang pertama apa? Ada yang tahu? Iman, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghayati ya, kasih, aktif, itu. Pembelajaran dengan paradigma baru sesuai dengan kurikulum yang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu kurikulum Merdeka yang di dalamnya sesuai dengan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kita menuntun anak ya, bukan menuntut. Kita itu menuntun, bukan menuntut ya, demi mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Pendidikan juga bukan untuk cerdas dan pintar saja, tapi juga untuk menuntun anak untuk selamat dan bahagia. Pendidikan memanusiakan manusia sesuai kodrat alam dan zamannya. Ya, sekarang zamannya kita menggunakan teknologi. Jadi kita harus tuntun anak itu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi harus bisa bagaimana menggunakan teknologi itu sebaik-baiknya, tidak salah kaprah ya. Tadi juga sekolah sudah diungkapkan merupakan tempat menyampaikan benih-benih kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi kita harus menerapkan kebudayaan yang ada di daerah kita ke anak, jadi ditanamkan ya. Bukan malah sekarang kebanyakan anak-anak suka TikTok gitu. Jadi kita arahkan ke di ekstrakurikulernya mencintai budaya kita sendiri ya. Seperti yang tadi paradigma, masih tentang pembelajaran paradigma. Sebenarnya kita kan selalu terbiasa misalkan pembagian rapor. Di dalam pembagian rapor kita menuliskan ranking di rapor. Sebenarnya katanya itu ya kurang apa namanya, kurang sesuai dengan paradigma pembelajaran, karena bisa saja menimbulkan yang satu menjadi rendah diri, yang satu lagi menjadi merasa terkucilkan, yang mempunyai ranking merasa bangga diri. Jadi itu tidak ya, mungkin dengan adanya sekarang penghargaan kan menurut kita mah, tapi itu tidak sesuai dengan paradigma ya. Yang kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi anak-anak dengan katanya disiplin atau hukuman menjadi takut, menjadi menyeramkan lah kata disiplin itu ya. Nah,
Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nanti akan dipaparkan tentang motivasi intrinsik. Ya. Sebagai pendidik juga, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai yang tadi ya. Sama lanjut, motivasi perilaku yang sekarang motivasi perilaku manusia masih berhubungan dengan diri sendiri, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman adanya disiplin tadi. Jadi murid melakukan disiplin diri itu karena ia takut dihukum, bukan kesadaran diri sendiri ya. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, jadi dari luar. Jadi dikasih misalkan ini harus jangan begini, jangan begitu. Jadi itu motivasinya ekstrinsik. Jadi ia melakukannya karena ia takut dihukum. Terus karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bade bager misalkan abdi mah bade sasapu karena engke dipasihan kamu jajan atau naon. Nah itu sebenarnya itu juga motivasi ekstrinsik ya. Jadi seharusnya kita disiplin itu motivasinya dari intrinsik ya. Kemudian untuk menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri tadi itu yang motivasi intrinsiknya murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya sendiri. Nah itu yang harus kita tanamkan di sekolah kita ya terhadap anak. Nah sekarang kita lanjut ke konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Makanya ini pendekatan disiplin yang harus kita tanamkan di sekolah. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen 2014 ya. Jadi ciri restitusi bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi ke anak itu diterapkan. Jadi bukan menebus kesalahan, tapi kita harus bisa belajar dari kesalahan. Bagaimana kita bisa menerapkan pada mereka. Terus memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Misalkan tawaran kayak lamun mana satu, nanti ibu dikasih penghargaan atau hadiah atau begitu. Itu tidak boleh. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita sebagai pendidik harus bisa mengetahui karakter siswa itu sendiri harus bagaimana, harus digimanakan ya. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita seperti tadi mengenali dulu karakter siswa kita masing-masing dan menguatkan serta fokus pada solusi. Jadi kita sama-sama berbicara dengan siswa bagaimana mencari solusinya supaya mereka juga mengerti dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Konsep disiplin ini contoh konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Ini contohnya misalkan tadi kita kan biasanya ya ibu bapak kita menerapkan disiplinnya hukuman dan penghargaan ya. Itu mah ya terasa sekali atau sering dilaksanakan oleh diri saya sendiri ya, sering memberikan hukuman ke anak yang melanggar disiplin. Makanya itu konsep disiplin dengan identitas gagal ya. Jadi dengan adanya hukuman bisa menyakitkan pada diri siswa itu sendiri hati. Terus tidak nyaman, jadi takut kita ke sekolah atau jadi malu, tidak nyaman. Memaksa murid menyembunyikan kesalahannya walaupun melakukan kesalahan karena takut dihukum, jadi dia tidak mau mengakui kesalahannya, banyak alasan. Terus menjadi rendah diri ya, jadi takut. Penghargaan begitu juga, jadi tidak efektif dengan adanya penghargaan itu. Ada yang merasa terhinakan, ada yang merasa terbanggakan ya. Terus mematikan kreativitas. Jadi si anak yang rendah itu bukannya semakin meningkat, akan semakin rendah diri. Menghukum dengan sistem ranking itu sebenarnya katanya tidak boleh untuk sekarang ya. Tapi kita sudah dilaksanakan sebenarnya itu identitas disiplin dengan identitas gagal.
tidak mengerjakan PR. Terus dia menimbulkan anak itu rendah diri, menimbulkan anak itu bukannya takut, tapi malah timbul dalam dirinya tuh unek-unek berdasarkan seperti itu. Terus guru marah dan murid juga menjadi takut. Nah ini konsekuensi masih ini juga mendekati ke gagal ya konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini perbedaannya. Nah saya restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya seperti kemarin kelas 6 sampai kelas 5 sedang membuat keyakinan kelas, mungkin kelas yang lain bisa juga nanti sama membuat keyakinan kelas. Jadi sama siswa tuh berbicara, berdialog, mau seperti apa belajar, mau seperti apa nanti misalnya tidak mengerjakan, mau seperti apa keinginannya gitu. Dan guru menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dengan siswa sehingga siswa juga dapat menghormati dirinya dan orang lainnya. Nah, apa itu keyakinan kelas? Dan sekarang kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Kemarin sudah ditanyakan ketika di kelas. Apa itu anak-anak peraturan? Sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat tidak senang katanya, sesuatu yang membuat heboh semua kelas katanya, kata jawaban anak-anak, tidak nyaman katanya. Ya kita ubah aja menjadi keyakinan kelas. Contohnya begini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa? Coba menurut Bapak dan Ibu guru. Keselamatan, ya, terus apa lagi? Supaya tidak ditilang katanya, ya betul. Terus lagi ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika terjadi wabah COVID? Supaya tidak tertular, ya, tidak tertular penyakit, tidak dapat virus, ya, ya seperti itu. Nah itu seperti itu. Jadi kita tuh diterapkan dulu ke anak. Mengapa seperti itu? Mengapa seperti itu? Jadi si anak akan tahu akibatnya. Nah, setelah baru nanti kita membuat keyakinan kelas. Kalau di kelas itu salah satu contohnya untuk membuat penerapan ke anak. Nah sekarang bagaimana penerapan keyakinan di kelas atau di sekolah? Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau global ya. Jadi misalkan seperti ini, jangan jagalah kebersihan kelas, kebersihan misalkan bisa aja di sekolah ataupun di kelas. Gitu. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jangan dalam bentuk negatif. Misalkan kalau dalam bentuk negatifnya, misalkan kata-katanya tuh harus yang positif, buanglah sampah pada tempatnya. Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Jangan banyak sekian 15 atau apa, tapi dirangkum saja itu masuk ke mana, ini masuk ke mana. Jadi nanti dibuat keyakinan kelasnya misalkan bisa 5 sampai 10 ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi yang bisa diterapkan di sekolah atau di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat ya. Jadi di kelas tuh kita dengan anak-anak saling saling komunikasi tentang pendapat, surat pendapat maunya seperti apa. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apakah berjalan atau tidak. Seandainya tidak berjalan, nanti kita bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Untuk dalam keyakinan kelas kita harus dulu mengetahui kebutuhan dasar dulu manusia, kebutuhan dasar anak kita sendiri di kelas bagaimana. Misalkan kebutuhan dasar satu untuk bertahan hidup. Jadi kita harus mengetahui anak ini kehidupan di keluarganya bagaimana, kehidupan dengan temannya bagaimana. Jadi kita mengenal dulu karakteristiknya. Juga cinta
validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Guru dapat mengucapkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan seperti ini. Juga bisa, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Juga bisa juga berkata, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Itulah tahap 2, validasi tindakan. Sekarang tahap 3 yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Guru dapat mengucapkan kata-kata berikut. Sekarang, mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana kalian belum tunjukkan. Misalkan kita telah membuat keyakinan kelas, ditanyakan kembali ke si anak, apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama ketika dibuat di kelas. Keyakinan kelas itu ditandatangani oleh semua siswa atau perwakilannya. Terus, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Itu ada di tahapan terakhir dalam segitiga restitusi. Nah, yang terakhir mungkin Bapak dan Ibu Guru tadi sudah melihat tayangan video 5 posisi kontrol guru. Nah, ada pendapat dari Bapak dan Ibu tentang 5 posisi kontrol guru yang telah dilakukan atau dilaksanakan selama ini. Silakan mau dari Bapak Kepala Sekolah atau dari guru-guru yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah pemirsa yang telah memaparkan budaya positif di SDN Semarang. Sebetulnya budaya itu sudah ada sejak dulu, ya. Sampai sekarang budaya itu memang ada yang positif, ada yang negatif. Terlebih kepada kita sebagai guru, bagaimana menilai budaya mana yang positif dan budaya mana yang negatif, tergantung kepada kontrol kita, ya. Bapak dan Ibu guru diharapkan mengontrol siswa kesehariannya dalam proses belajar maupun di kelas ataupun di luar kelas. Bahkan di masyarakat pun kita harus mengontrol bagaimana budaya itu supaya menjadi positif. Itu kunci kita sebagai guru, ya. Jadi dimanapun kita harus bisa mengontrol. Apalagi yang dipaparkan tadi itu, ya, itu memacu kepada tujuan kita lebih positif, menggali anak didik kita supaya lebih bagus. Itu kuncinya, ya. Sebagai pendidik adalah kita harus mengontrol. Memang kelemahan kita ke belakang itu, ya, budaya-budaya yang ada dari sekian ratus anak didik kita tidak terkontrol secara spesifik. Karakter-karakter anak didik kita dari kelas 1 sampai kelas ini itu berbeda. Apalagi anak didik kita mempunyai cita-cita yang menjunjung tinggi, nilai positif. Yang bagusnya kontrol kita itu lihat dari cita-citanya itu mau kemana, disalurkan. Itu yang lebih baik. Cobalah kontrol, ya, kewajiban kita sebagai pendidik dari sekarang, ya, dan kedepannya kontrollah anak didik kita supaya menjadi positif budaya tersebut. Itulah tanggapan dari saya. Mungkin, ya, Bapak dan Ibu guru bisa menanggapi
lainnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggapannya. Mungkin ada lagi ya dari Bapak Hilman Ulumuddin. Mohon maaf Ibu, terima kasih sebelumnya. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala bahwa kita sebagai guru harus selalu mengontrol. Nah, yang saya rasakan sendiri itu Bu, selama saya mengajar di sini di SD 5 Sukarame, kadang-kadang posisi kontrol saya itu berubah-ubah gitu. Jadi kadang saya menyesuaikan bagaimana ya. Jadi setiap anak berbeda-beda. Jadi posisi kontrol saya juga berbeda-beda. Kadang saya menjadi teman untuk anak yang mungkin dekat dengan saya. Kadang-kadang saya menjadi penghukum kepada anak yang sangat sering melakukan kesalahan. Kadang-kadang juga saya di posisi apa sih yang ketiga itu? Bukan yang itu yang pemantau itu. Kadang-kadang saya hanya jadi pemantau. Nah, posisi kontrol kita, saya khususnya selama mengajar di sini itu berubah-ubah sesuai dengan keadaan murid biasanya seperti itu. Nah, yang menjadi kegalauan saya gitu Bu, untuk setelah melihat tayangan ini, setelah melihat presentasi ini, bagaimana sih gitu kita memulai untuk menjadi lebih baik? Dari mana sih awal kita harus memulai gitu? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Ulum, Bapak Hilman Ulumuddin yang telah memberikan tanggapannya. Sebenarnya selama ini beliau telah melakukan sebagai posisi kontrol sesuai keadaan atau situasi. Barusan beliau menanyakan dari mana mulanya untuk menerapkan memulainya. Ya, yang pertama memulainya mungkin kita harus memahami dulu karakter anak tersebut bagaimana, baru kita mengiring ke tahapan segitiga restitusi. Jadi yang pertama kita harus mengenal dulu karakter anak itu, misalkan inginnya seperti apa atau sifatnya bagaimana, baru kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan segitiga restitusi. Mungkin seperti itu bisa dipahami. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, Mungkin saya akan mencobanya untuk kedepannya. iya, terima kasih Bapak Hilman Ulumuddin. Mungkin dari yang lainnya masih ada? Ya, silakan Bapak Abdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita di sini semua mendapat ilmu baru ya. Dimana kontrol sebagai guru dengan tahapan-tahapan dan berbagai keunggulan dan kelemahannya, mungkin ada titik terang ya, ada masukan yang bagus, karena yang dilaksanakan sekarang ini memang saya pribadi itu terkadang hanya meluapkan emosi pribadi kadang-kadang, karena dengan keinginan yang keras membentuk anak yang sesuai apa yang kita inginkan, itu memang kadang-kadang tidak ingin ribet kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau melihat pemaparan dari Bu Melisa barusan, memang posisi kita itu harus memang menyentuh segala aspek gitu. Kalau bahasa agamanya mungkin melakukan sesuatu itu lihatlah akibatnya gitu. Dari apa yang kita laksanakan sekarang ini, memanglah seperti Pak Ulum tadi bilang bahwa posisi kita itu memang beda-beda tergantung anaknya. Kadang-kadang sebagai teman gitu ya, kadang-kadang sebagai pemantau saja. Memang itu terjadi sebetulnya gitu. Memang kalau melihat ke sana itu terus terang dari unsur-unsur tidak melihat efek dari perbuatan tersebut gitu. Kalau melihat pemaparan pemerintah barusan itu memang memperhalus gitu
kita melakukan tindakan itu betul-betul untuk membangun anak supaya tidak ada efek negatifnya. Terima kasih, alhamdulillah kita semua, saya pribadi merasa bersyukur telah ada pencerahan baru. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, terima kasih Pak Abdal. Ada yang lain? Terima kasih. Mungkin pemaparannya dan pendapat dari semua dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat buat semuanya dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.